Halo semua, selamat datang kembali di channel AutoVB, tempat di mana kita bahas mobil-mobil terbaru dengan gaya santai tapi tetap informatif. Hari ini kita punya sesuatu yang cukup menarik, apalagi buat kalian yang suka kendaraan mungil tapi tetap fungsional, kita akan ngomongin soal Tata Nona 2025. Yes, Tata Nona. Mungkin banyak dari kalian yang belum familiar karena ini bukan mobil mainstream, tapi justru itu yang bikin seru. Mobil ini datang dari India, dan bisa dibilang ini adalah salah satu gebrakan unik dari Tata Motors tahun ini. Bentuknya mungil, cocok banget buat kalian yang tinggal di kota-kota besar kayak Jakarta, Surabaya, atau Bandung yang macetnya udah kayak sarapan pagi. Tapi walaupun kecil, Tata Nona punya karakter yang enggak bisa dianggap remeh. Pertama-tama kita bahas dari segi desain. Tata Nona 2025 ini tampil dengan pendekatan yang cukup nyentrik. Desainnya futuristik tapi tetap minimalis. Dari depan, dia punya wajah yang imut tapi juga modern. Lampunya tipis, pakai LED, dan grill depan yang tertutup karena ini mobil listrik. Yup, kalian gak salah dengar. Tata Nona adalah kendaraan full elektrik. Artinya, dia nggak pakai bensin, dan itu cocok banget buat masa depan transportasi yang lebih hijau. Sisi sampingnya juga menarik. Dengan bentuk yang kompak dan roda kecil, dia terlihat seperti gabungan antara city car dan kendaraan konsep masa depan. Tapi yang bikin unik, Tata ngasih sentuhan warna two-tone yang bikin mobil ini kelihatan lebih playful dan segar. Cocok buat anak muda, atau orang-orang yang pengen tampil beda di jalan. Sekarang kita masuk ke interior. Nah, ini bagian yang bikin kaget. Dari luar mobil ini kelihatan kecil, tapi pas masuk ke dalam, space-nya surprisingly lega. Tata benar-benar pintar dalam memaksimalkan ruang. Posisi duduknya cukup tinggi, bikin visibilitas ke depan bagus. Dashboard-nya simple tapi modern, dengan layar sentuh yang sudah support Apple CarPlay dan Android Auto. AC digital, tombol-tombolnya minimalis, dan semuanya terasa user-friendly. Bahkan ada beberapa slot USB untuk ngecas HP, jadi cocok buat kalian yang aktif. Tata Nona ini didesain untuk 4 penumpang, dan surprisingly nyaman. Kursinya empuk, dan ruang kaki untuk penumpang belakang juga cukup oke. Memang ini bukan mobil untuk perjalanan jauh antar kota, tapi untuk penggunaan harian di kota. Pas banget, apalagi kalau kalian sering nganter anak sekolah, belanja ke minimarket, atau sekadar hangout di kafe, mobil ini bisa jadi teman yang asik. Sekarang kita bahas performa, mesin, atau lebih tepatnya motor listrik. Tata Nona menggunakan motor listrik bertenaga sekitar 30 kW, atau sekitar 40-an horsepower. Kedengarannya kecil, tapi untuk ukuran dan bobot mobil ini, performanya cukup gesit. Akselerasi dari 0 ke 60 km per jam bisa ditempuh dalam waktu sekitar 6 detik. Nggak ngebut sih, tapi cukup buat nyalip angkot di Jalan Sudirman. Baterainya berkapasitas 25 kWh, dan bisa menempuh jarak sekitar 250 km dalam sekali cas. Nah, ini yang menarik. Karena rata-rata orang di Indonesia itu nggak nyetir lebih dari 50 km per hari. Jadi dalam teori, sekali ngecas bisa dipakai 4-5 hari. Waktu chargingnya sendiri sekitar 6-8 jam pakai charger rumahan biasa, atau bisa lebih cepat kalau pakai fast charging station. Cuma ya, ketersediaan stasiun pengecasan di Indonesia masih PR besar. Tapi untuk kota-kota besar, sudah mulai banyak yang tersedia. Fitur keselamatan, Tata Nona udah dibekali dengan ABS, EBD, 2 airbag, kamera mundur, dan sensor parkir. Cukup lengkap untuk mobil di kelas ini. Bahkan ada fitur Hill Start Assist, jadi buat yang tinggal di daerah perbukitan atau sering parkir di tanjakan, aman. Harga, nah ini dia bagian yang paling ditunggu. Di India, Tata Nona dibanderol sekitar $8.000 AS, atau kalau dikonversi ke rupiah, sekitar 125 juta. Tapi kalau masuk ke Indonesia, pastinya kena pajak dan biaya lain-lain. Jadi kemungkinan bisa sampai 160-180 jutaan. Masih tergolong murah untuk mobil listrik. Apalagi kalau dibandingkan dengan mobil listrik lainnya yang bisa 2 kali lipat lebih mahal. Tata juga bilang mereka siap ekspansi ke pasar Asia Tenggara, dan Indonesia termasuk dalam radar mereka.
Kalau benar masuk tahun ini, Nona bisa jadi game changer di segmen mobil kecil. Persaingannya bakal ketat dengan Wuling Air EV dan DFSK Glora Mini EV. Tapi Nona punya kelebihan di desain yang lebih segar dan interior yang terasa lebih lega. Nah, kalau kita ngomongin target market, jelas banget Tata Nona ini ditujukan buat urban people, mereka yang tinggal di kota, butuh mobil buat mobilitas harian, dan pengen solusi hemat biaya operasional. Dengan biaya cas yang jauh lebih murah dibanding isi bensin, dan perawatan mobil listrik yang cenderung simple, Tata Nona punya potensi besar di pasar Indonesia. Kita juga nggak bisa lupa soal tren global. Banyak negara sekarang udah mulai mendorong transisi ke kendaraan listrik. Dan walaupun Indonesia masih dalam tahap awal, tren ini bakal terus tumbuh. Pemerintah juga udah mulai kasih insentif dan bangun infrastruktur, walaupun belum rata. Jadi kehadiran mobil seperti Tata Nona itu penting, karena bisa jadi jembatan buat masyarakat mulai beralih ke kendaraan listrik tanpa harus keluar biaya gede. Kesimpulannya, Tata Nona 2025 adalah mobil kecil yang punya nyali besar. Desain oke, fitur lumayan lengkap, performa cukup untuk kebutuhan harian, dan yang paling penting, harganya terjangkau. Kalau masuk ke Indonesia dengan harga yang kompetitif, dia bisa jadi salah satu alternatif menarik buat masyarakat urban yang pengen mobil listrik simple, stylish, dan hemat. Oke, segitu dulu review kita kali ini tentang Tata Nona 2025. Gimana menurut kalian? Apakah mobil ini cukup menarik buat dibeli? Atau kalian masih lebih pilih motor listrik dulu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka konten kayak gini. Dan subscribe ke channel AutoVibe biar nggak ketinggalan update tentang mobil-mobil terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap jaga keselamatan di jalan, dan gas terus dengan Vibe positif. Ciao!